Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Jayanti dari SMP Muhammadiyah 1 Padang, Sumatera Barat. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9. Pada video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 11, Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran adalah suatu kesatuan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta kognitif, karsa afektif sehingga menciptakan karya psikomotor. 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 11? Sebelum mempercayai modul 1.1, bagi saya, murid adalah sebagai objek pembelajaran, dituntut untuk mematuhi aturan yang dibuat di awal pembelajaran. Kemudian murid dituntut untuk memahami materi pelajaran dengan baik. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran di kelas yang saya lakukan adalah di awal pembelajaran di setiap semesternya membuat aturan untuk dipatuhi murid. Kemudian, saya memberi sanksi jika murid melanggar peraturan. Lalu, pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Kemudian, guru mentransfer ilmu pada murid lebih sering dengan metode ceramah. Lebih mengutamakan ketercapaian materi tanpa mempedulikan bahwa semua murid sudah paham. Melakukan pembelajaran dengan cara yang sama pada setiap anak tanpa melihat minat bakat mereka. Lalu lebih mementingkan ketuntasan belajar murid daripada memahami karakteristiknya. Lebih mengutamakan nilai pada aspek kognitif saja. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran sudah berhasil. Kesimpulannya, dalam pembelajaran yang saya lakukan, guru lebih banyak menuntut murid daripada menuntunnya. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya menyadari bahwa yang saya lakukan tidaklah tepat. Saya harus berbenah diri sebagai pendidik. Saya harus melakukan perubahan. Di antaranya, di awal pembelajaran di setiap semesternya membuat kesepakatan kelas, bukan aturan belajar. Kemudian, meminta penjelasan murid dan menuntunnya dengan baik jika melanggar kesepakatan kelas. Lalu, pembelajaran berpusat pada murid atau student center. Kemudian, mentransfer ilmu dengan metode yang bervariasi sehingga murid tidak bosan. Tidak mengutamakan ketercapaian materi, tapi harus memperdulikan murid paham atau tidaknya materi pelajaran. Kemudian, melakukan pembelajaran dengan cara yang berbeda dengan melihat minat bakat murid. Mempelajari karakteristik murid karena setiap anak itu unik. Kemudian melakukan pembelajaran secara menyeluruh.
Lalu, memberi kesempatan pada murid untuk tumbuh sesuai kodratnya. Kemudian menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran. Guru hanya sebagai fasilitator pembelajaran, guru menghamba pada murid. Artinya pembelajaran berpusat pada murid. Pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan dengan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya terapkan adalah mengganti aturan belajar dengan kesepakatan kelas, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan yang bersifat student center, menerapkan pembelajaran abad 21, berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Pembelajaran menuntun, bukan menuntut. Mengenali karakter serta minat dan bakat murid, kemudian menanamkan nilai sosial kultural budaya daerah Minangkabau. Nah, demikianlah video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.